hari ini lanjutkan. Minggu lalu kita sudah buktikan ada 6 rumus dasar dari Laplace transform atau transformasi Laplace. Hari ini kita memasuki sifat-sifat, beberapa sifat penting dari transformasi Laplace. Ya. Ada 4. Ya. Yang pertama adalah kelinieran. Ya. Yang pertama adalah kelinier, kata linier ya. Kelinier. Kelinieran. Ya. Jadi misalnya ini apa sifatnya ya. Laplace dari C1 konstanta ya, kali fungsi waktunya F1T ditambah C2 kali F2T. Ini. Sorry. Ya. Laplace dari C1 F1T tambah C2 F2T itu sama dengan, oh ya, kita tahu Laplace dari fungsi T itu sama dengan fungsi S, ya enggak? Halo? Minggu lalu kita belajar rumus dasar dari Laplace transform, pasti kan enggak? Yaitu Laplace dari fungsi T adalah integral 0 sampai tak hingga, ini T ya, agak batas T, E pangkat min ST kali fungsi T dt. Ini fungsi T-nya sama sama ini ya. Ini yang hasil akhirnya adalah fungsi S. Fungsi T itu fungsi waktu. Ya, fungsi waktu. Fungsi S hasilnya, hasil dari Laplace transform adalah berupa fungsi bilangan kompleks. Ya. Fungsi bilangan kompleks. Fungsi S ini fungsi bilangan kompleks. Sehingga dari sifat kelinieran, nanti Laplace dari fungsi T adalah fungsi S. Ya. Kalau sini Laplace dari F1T, berarti ini fungsi S-nya F1S. Paham maksudnya? Kalau sini ada 1, sini 1 juga. So, ini Laplace dari fungsi 1T adalah F1S. Laplace dari F2T adalah, ini tadi 1, F2 ya, F2S. Paham maksudnya? Halo? Hingga ini sama dengan apa nih? Laplace dari C1F1T ditambah, tidak, pas transfer Laplace biasanya disingkat bacanya Laplace ya. Ya, Laplace dari C2 kali F2T. Sherin sakit apa? Are you sick? Capek kelihatannya. Oke, konstantanya ini boleh keluar ya. Konstanta boleh keluar dari transformasi Laplace. Jadi boleh keluar C1 kali Laplace dari F1T ditambah C2 juga boleh keluar. Ya, setiap konstanta boleh keluar dari Laplace transform atau transformasi Laplace. Laplace dari F2T. Nah, kita tahu tadi sifatnya apa? Laplace dari F1T dan Laplace F2T ini yang di sini kan. Tadi saya Laplace dari F1T adalah fungsi S, Laplace dari F2T adalah F2S. Ya enggak?
Nah, kita substitusi. Jadi hasilnya C1 kali ya fungsi pertama dari fungsi S ditambah C2 kali Laplace dari F2T adalah F2S. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Hai terus. Ini 5 orang nih. Dari berapa orang? Karena jumlahnya berapa? Hah? 21. Aduh. Ini sudah 6 sekarang. Baik. Mungkin kita masuk contoh juga ya. Contohnya apa sih? Nah, itu. Sifat kelinieran. Jadi setiap konstantanya bisa keluar. Ya, setiap konstanta bisa keluar. Kemudian Laplace dari F1T adalah S besar 1S. Laplace dari F2T adalah F2S. Ingat, F1T itu fungsi waktu, sedang F besar 1S itu adalah fungsi kompleks. Ya. Kita masuk dengan contoh. Ya, setiap sifat kita kasih contohnya supaya jelas. Nah, ini Laplace dari 4T kuadrat dikurang 3 kali kosinus dari 2T ditambah 5 kali E pangkat min T. Ya. Kalau Anda lihat bentuknya T kuadrat, T pangkat N. Enak. Jadi ada cos 2T, ada E pangkat min T. Nah, formula ini Anda mesti ingat minggu lalu kita sudah buktikan 6 ya. Sehingga enggak? Apa? Are you remember? Ya, saya kasih ingat kembali apa? Laplace dari T pangkat N apa rumusnya? Halo. Kalau N-nya bilangan cacah, maka rumusnya adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Kalau pecahan, Laplace T pangkat N adalah, bisa ingat enggak? Gamma N plus 1, ya enggak? Gamma N plus 1 per X pangkat N plus 1. Ini untuk N-nya bilangan apa? Bilangan cacah. Dari 0 ya. So ini N-nya adalah pecahan. Yang populer adalah setengah ya. Terus kemudian ada bentuknya Laplace dari kosinus omega T. Nah, apa rumusnya? Ada yang ingat? Kalau cos itu pakai S ya. S itu adalah fungsi kompleks. S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Kalau kosinus AT, kosinus hiperbolik AT adalah S juga per S kuadrat min A kuadrat. Sehingga ya. Kemudian ada bentuk E pangkat Laplace dari E pangkat AT. Apa rumus dari Laplace dari E pangkat AT? Seper S min A. Jelas? Lupa semua ini. Kita ulang sekilas, kita ulang lagi ya. Nah, sorry. Minggu lalu kita sudah bahas
Nah, ini ada. Kalau di sini saya ulang lagi. Ini minggu lalu punya. Nih. Masih ingat nggak ini minggu lalu? Halo? Ada 6 ya. Ini yang berkaitan sama yang soal yang ini ya. Ada T pangkat N. Ini seulang kembali aja ya. Yang pertama apa? Laplace dari T pangkat N adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Dengan catatan N-nya sama dengan bilangan cacah ya. Bilangan cacah. Cacah itu kan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, nak? Kemudian, bentuk yang lain lagi, Laplace T pangkat N adalah gamma N plus 1. Apa itu? N plus 1. Per S pangkat N plus 1. Ini dengan N adalah pecahan. Ya, pecahan yang paling banyak adalah N sama dengan setengah. Enak. Itu yang populer. Kemudian yang kedua apa? Halo. Laplace dari E pangkat AT adalah seper S min A. Ini mengingatkan kembali ya. Mengingatkan kembali. Seper S min A ya. Seper S min A. Laplace E pangkat AT adalah seper S min A. Yang ketiga apa? Laplace dari kosinus omega T adalah apa? Ada yang barusan saya tulis apa tuh? S, kalau kosinus S ya. S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Yang keempat, pasangan cosnya adalah sin. Sinus dari omega T adalah kalau sinus omega, kalau cos S ya, kosinus, kalau sinus omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Halo? Kemudian, yang kelima, apa? Laplace dari kosinus hiperbolik, hiperlikus, hiperbolik dari AT, apa? Yaitu, kalau cos itu pasti S ya, S per S kuadrat min A kuadrat. Min ya. Kemudian yang keenam, Laplace dari sin hiperbolik dari AT adalah A. Nah, kalau di yang bukan hiperbolik apa tadi? Sin omega T, omega, ya nak? Kalau sini A gitu ya, A per S kuadrat min A kuadrat. Jadi sebetulnya bisa pakai A dua-duanya, bisa pakai omega dua-duanya juga. Paham? Hiperbolik itu min, kalau yang omega itu plus S kuadrat plus A plus omega kuadrat. Ya. Jelas 66 ini? Halo? Ini ingat, yang minggu lalu sudah kita bahas sampai dengan contoh-contohnya juga kan? Ingat nggak minggu lalu? Oh, diam aja nih. Pembuktian dan contoh. Oke. Nah, sekarang ini contoh yang sifat pertama tadi adalah sifat kelinieran.
enak ini. Sifat kelinieran. Ya, dari sifat kelinieran ini kita lihat bahwa ini sama dengan apa? Halo? Ini boleh dipecah menjadi Laplace dari 4T kuadrat. Ya, ini sendiri. Ya, 4T kuadrat. Kemudian yang min 3 cos 2T plus 5E pangkat T. Kita pecah 3. Ya, dipecah 3. Jadi ini min Laplace dari 3 kali cos 2T ditambah Laplace dari 5E pangkat min T. Ingat, konstanta boleh keluar dari Laplace transform atau transformasi Laplace. Ya gini ya, transformasi Laplace atau Laplace transform kita sebut Laplace saja. Jelas ya? Jadi ini 4-nya boleh keluar nih, konstanta. Jadi 4 kali Laplace T pangkat 2. Ini juga 3-nya boleh keluar. Min 3 Laplace dari kosinus omega T. Omeganya 2. Enak. Ini juga 5-nya konstanta boleh keluar. Laplace dari E pangkat min T. Nah, sesuai rumusnya tadi. T pangkat N. Halo? T pangkat N. Apa rumusnya? Kalau N-nya bilangan cacah. Apa rumusnya? N faktorial. Betul nggak? Kalau mau bikin rumusnya N faktorial per S pangkat N plus 1. Ya enggak? N plus 1. Oke. Min 3 kali. Ya rumus ini kan. Nah kalau cos omega T apa rumusnya? S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Tambah 5. Laplace dari E pangkat AT apa rumusnya? Seper S min A. Enak. Paham nggak? Ini kan rumusnya nih. Nah, tinggal masukkan. N-nya berapa? Halo? T pangkat 2, berarti N-nya 2. 2 faktorial per S pangkat 2 plus 1. Terus ini nah, ini boleh dikalikan. Atau biar dulu. 3 kali S per S kuadrat ditambah. Nah, omeganya berapa sini? Omeganya cos 2T. Cos omega T. Omeganya berapa? 2. Berarti 2 kuadrat. Enak. 5 kali seper S kurang A. A-nya berapa sini? Halo. Di sini A-nya berapa? A-nya adalah min 1. Ya enggak? Kan E pangkat AT. E pangkat min T. Min T itu kan min 1T. Berarti A-nya adalah min 1 ya. Jadi A-nya adalah min 1. Berarti sini seper S min A, A-nya adalah min 1 ya. S dikurang A-nya min 1. Sehingga hasilnya, Anda tahu 2 faktorial berapa? Ya, 2 faktorial itu artinya 2 kali 1. Wah, paham ya? Kemudian, jadi 2 ya. 2 kali 4, 8. 8 per S pangkat 3 ya nak? 2 tambah 1 kan pangkatnya. Nah, dikurang 3 kali S, 3S. Ini S ya, bukan 5 ya. 3S per S kuadrat ditambah 4 kuadrat 4. Nah, tambah 5 ke 1 5 per S pangkat min kali min 1 plus 1 ya. Jadi 5 per S tambah 1. Tidak usah, tidak harus disamakan penyebut, biar aja. Paham sih? Kalau disama penyebut tambah panjang jalannya. Cukup sampai sana. Sampai sini jelas? Yang lain jelas nggak? Ya. Inilah contoh dari sifat yang pertama,
kelinieran. Kata linier, ya. Kelinieran. Setiap konstantanya masing-masing bisa keluar dari Laplace atau transformasi Laplace atau Laplace transform. Oke ya. Paham sampai sini? Dari sifat kelinieran. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu. Any question so far? No yet. Belum ya. No. Ya, silakan. Apa? Hah? Ya masuklah. Ngapa tanya demikian, Miss? Why do you ask me? Nah, saya herannya Anda tanya mengapa masuk UTS mengapa? Ngapa pusing? Lihat nih. Ini harus banyak latihan. Matematik itu atau kalkulus salah satunya itu kalkulus itu perlu latihan berkalkulus saja. Semua. Aljabar linier, matematika diskrit, ya kan? You must be diligent. Ya, artinya Anda harus lebih rajin ya. Rajin belajar. Pasti mengerjakan latihan yang banyak pasti bisa. Tidak sulit. Ini belum seberapa, ini masih pemanasan baru ya. Ya, Anda melihat makin ke belakang nanti makin kompleks, itu biasa gitu. Ya dasar basicnya kan, itu namanya warming up ya, pemanasannya. Masih basic. Begitu masuk makin dalam, nah itu ya teknik engineering sih kayak gitulah. Saya katakan Anda ini belum seberapa ya dibanding di teknik sipil, mereka yang terakhir itu matematik teknik 2, belajar tentang partial differential equation. Yang Anda belajar kemarin ini sebelum ini adalah ODE ya. Ordinary differential equation itu lanjutannya adalah partial. Mungkin nanti ada dapat tapi tidak kulitnya ya, nah sampai dalam. Kalau yang teknik sipil dalam, karena engineeringnya lebih arahnya ke konstruksinya. Kalau salah hitung momennya, apa yang terjadi? Bangunannya ambruk. Ya kan? Fondasinya tidak kuat. Akibat apa? Tulang betonnya yang salah ukuran. Yang masuk tulang beton itu apa? Besinya itu. Yaitu tulang betonnya. Ukuran besi bajanya itu. Kalau ukurannya dihitung tuh untuk mengestimasi apakah dia masih bisa kuat menahannya. Kalau tidak kuat, terjadi momen puntir. Seperti ini misalnya dak ya atau ya bangunan di tiang, terus ini dikasih beban, ini kan bisa mutar, patah kan ya. Nah, di sini dikasih tulang beton tuh besinya itu, ya tulang besinya itu untuk nahan momennya. Sini ada beban misalnya. Kalau tidak kuat, ini patah. Pernah dengar nggak yang di Sarina sudah berganti ya? Sarina tahu? Sarina itu di seberang, dulu ada jembatan menghubungkan di seberangnya. Itu dibangun oleh yang konstruksinya dibangun oleh Bapak Beton ya, Profesor